Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafi Jailani, NIM E2019-9275. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari kelompok 11 tentang pengembangan industri kreatif. Pembahasan yang saya akan bahas adalah tentang kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan kesulitan pengembangan industri kreatif. Yang pertama ialah kekuatan. Ada 5 poin ya. Yang pertama ialah potensi penduduk dan jumlah penduduk. Yang kedua adalah kaya budaya dan warisan budaya. Yang ketiga ialah sumber daya alam yang melimpah dan yang menarik. Yang keempat, industri kreatif tersebar di berbagai wilayah tanah air. Yang kelima ialah bahan baku industri kreatif. Nah, kebanyakan bahan baku ini itu bukan impor, tapi bersih dari lokal gitu. Yang kedua ialah kelemahan. Seperti dikemukakan dalam buku kerajinan, kelemahan sumber daya industri kreatif seperti tercermin pada beberapa kelemahan industri kerajinan umumnya. Seperti yang pertama ialah lemah dalam desain produk, baik dalam jumlah maupun kualitas desain pekerjaan. Yang kedua ialah lemah dalam mengomersialisasikan produk. Lemahnya dalam mengomersialisasikan itu tercermin dari minimnya jaringan pasar, minimnya loyalitas konsumen terhadap produk, dan pada akhirnya nilai tambah yang diminati pengusaha menjadi kecil. Yang ketiga ialah orang memahami manajemen produksi dan bisnis. Dampaknya ialah ketidakberhasilan untuk meningkatkan peringkat usaha gitu. Yang keempat ialah etos kerja dan produktivitas yang masih kurang. Bekerja yang kurang rapi, misalkan asal-asalan, asal selesai, asal memenuhi pesanan, asal terjual, menginginkan produk barang kurang berkualitas. Nah, biaya tinggi dan bermasalah dalam pengiriman pesanan. Yang kelima adalah menganggap bahwa industri kerajinan bukan tempat yang menjanjikan begitu. Pekerjaan ini dijadikan sembilan apabila tidak ada pekerjaan lain. Akibatnya kinerja menjadi kurang baik dan sehingga menyebabkan hasilnya kurang memuaskan dari segala aspek. Yang keenam, belum adanya pengembangan gerakan industri menyentuh tingkat bawah dan baru tapi tahap wacana begitu. Yang ketiga ialah peluang. Peluang ini yang pertama ialah pangsa pasar hasil industri kreatif baik lokal, nasional maupun global cenderung meningkat. Yang kedua ialah ada kecenderungan semakin diminatinya hasil industri kreatif ini. Yang ketiga, ekspektasi konsumen terhadap produk industri kreatif semakin tinggi. Yang D ialah tantangan. Tantangan ini yang pertama ialah globalisasi dan perdagangan bebas yang menuntut daya saing yang tinggi. Yang kedua ialah semakin tingginya persaingan produk luar dan jumlah pesaing. Yang ketiga ialah kualitas produk pesaing yang relatif lebih tinggi karena sudah menggunakan perangkat teknologi. Yang keempat ialah kemajuan teknologi yang semakin cepat. Yang kelima, kurang diminatinya produk dalam negeri oleh sebagian besar masyarakat. Yang E ialah kesulitan pengembangan ekonomi kreatif menurut UNDP UNCTAD. Ada beberapa kesulitan untuk ekspansi yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama ialah kekurangan modal, terutama modal finansial untuk pengadaan dan pembiayaan operasional ekonomi kreatif. Yang B ialah kekurangan keterampilan berusaha. Nah, keterampilan berusaha ini meliputi keterampilan berkreasi, berinovasi, keterampilan melakukan riset dan pengembangan keterampilan manajerial serta keterampilan berbisnis. Kekurangan akan keterampilan ini berdampak pada kesulitan pebisnis untuk melakukan komersialisasi produk. Yang C ialah kekurangan infrastruktur dan kelembagaan infrastruktur. Ekonomi kreatif berupa regulasi, kemudahan, advokasi, dan sarana lainnya yang disediakan oleh pemerintah seperti kelembagaan, pembinaan, dan perlindungan. Secara empiris, yaitu berdasarkan pada hasil penelitian penulisan kawan-kawan terhadap industri kreatif di berbagai kota di daerah Jawa Barat pada tahun 2009, ada beberapa indikator kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan industri kreatif yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ialah gagasan berkreasi. Indikator kelemahannya meliputi kurangnya untuk mengadaptasikan terhadap produk yang sudah ada, baik dari media massa maupun media luar. Kekuatannya ialah selalu merujuk pada budaya yang ada secara turun-menurun, tetapi kelemahannya yaitu tanpa perubahan yang terus-menerus. Yang kedua ialah kerjasama atau kolaborasi. Indikator yang ditemukan meliputi kurang kerjasama dengan pihak lain, baik dalam distribusi maupun pemasaran. Tidak memiliki jaringan usaha dan kerjasama teknik. Yang C ialah inovasi produk. Indikator yang ditemukan meliputi kurang inovasi, tidak memiliki desain dan paten atau produk seharusnya tampil dengan ciri khas tersendiri yang sudah dipameri sejak lama.
Yang keempat ialah inovasi. Metode produksi indikator yang ditemui adalah kebanyakan memiliki tahap produksi yang tetap atau tidak berubah, tidak menggunakan komputer. Kekuatannya sudah menggunakan mesin dalam proses produksi dan beberapa industri kecil yang memiliki standar kualitas produk. Yang kelima ialah sumber daya manusia. Indikator yang ditemui ialah kebanyakan memiliki tenaga kerja yang hanya tampil dan berpengalaman dalam bidang itu sejak lama. Sebagian besar pendidikan pada umumnya sekolah lanjutan tingkat atas dan sekolah dasar. Yang keenam ialah permodalan dan bahan baku. Indikator yang ditemui meliputi memiliki modal sendiri dan tidak memiliki sumber modal luar seperti bank dan pemerintah. Ketergantungan bahan baku rendah untuk bahan baku lokal dan kebanyakan memiliki bahan baku sendiri. Yang ketujuh ialah distribusi. Indikator yang ditemukan meliputi kebanyakan mampu menyelesaikan pesanan sesuai dengan order atau permintaan pesanan. Saluran distribusinya langsung dan memiliki saluran pemasaran di luar kabupaten. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.